Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Nuriana, saya dari reguler 218F. Di sini saya akan mempresentasikan proposal KTI saya yang berjudul Gambaran Penanganan Obat Kadaluarsa di Rumah Sakit X. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa sih obat itu gitu ya. Nah, obat itu sendiri adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Nah, ketika produk obat berada pada masa kadaluarsa, dalam obat tersebut mengandung 90% senyawa aktif yang dapat membahayakan tubuh manusia. Adapun penggunaan obat yang sudah kadaluarsa dapat menimbulkan efek samping, yaitu hilangnya khasiat obat dan kandungan kimia yang terdapat di dalamnya. Jadi obat yang kadaluarsa itu efektivitasnya jadi berkurang gitu, khasiatnya jadi berkurang, atau bahkan dapat menimbulkan efek samping yang lain, bisa jadi toksik atau keracunan atau bahkan alergi dan lain-lainnya. Nah, dalam mengantisipasi penggunaan obat rusak atau obat kadaluarsa, maka rumah sakit harus mempunyai standar pemusnahan obat rusak atau kadaluarsa sesuai BPOM dan Depkes RI. Untuk itu, menulis akan mengadakan penelitian serta observasi tentang penanganan obat kadaluarsa di rumah sakit X. Nah, perumusan masalahnya itu antara lain, yang pertama, bagaimanakah penanganan obat rusak atau obat kadaluarsa di rumah sakit X? Yang kedua, apakah penanganan obat rusak atau obat kadaluarsa sudah sesuai dengan BPOM dan Depkes RI? Untuk selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama ada tujuan umum, yang kedua ada tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya itu antara lain untuk mengetahui tata cara penanganan obat rusak atau obat kadaluarsa di rumah sakit X. Yang kedua, untuk mengetahui sistem klasifikasi penanganan obat rusak atau obat kadaluarsa di rumah sakit X. Jadi nanti kita akan mengetahui gimana sih cara mereka mengklasifikasikan obat yang rusak dan obat yang kadaluarsa. Gimana sih caranya mereka mengklasifikasi obat bentuk tablet, injeksi, sirup, dan lain-lain sebagainya. Nah, tujuan khususnya itu untuk mengetahui sesuai atau tidaknya penanganan obat rusak atau obat kadaluarsa di rumah sakit X dengan SPO, BPOM, dan Depkes RI. Nah, umumnya pada suatu rumah sakit itu memiliki SPO untuk pedoman pelayanan mereka sendiri. Jadi penanganan obat rusak atau obat kadaluarsa itu sesuai nggak sama SPO-nya sendiri, dan sesuai nggak sama BPOM, sesuai nggak sama Depkes RI gitu. Nah, manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, bagi peneliti. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan tata cara atau prosedur penanganan obat rusak dan obat kadaluarsa serta kesesuaian penanganan obat rusak atau kadaluarsa. Yang kedua, bagi instansi. Bagi instansi ini merupakan sumbangan pemikiran untuk rumah sakit X dalam penanganan obat rusak dan obat kadaluarsa agar memperhatikan tanggal kadaluarsa dan kondisinya. Jadi kita nanti memberikan saran gitu, gimana sih caranya biar obat yang rusak dan obat yang kadaluarsa itu bisa diminimalisir gitu dari apa yang telah kita pelajari. Nah, kita belajar bareng gitu, gimana ya caranya biar obat-obat ini nggak rusak, obat-obat ini nggak expired lagi gitu. Nah, yang ketiga, manfaat bagi masyarakat, yaitu sebagai informasi dan pengetahuan tentang cara pengelolaan obat kadaluarsa di rumah sakit X. Jadi masyarakat bisa tahu nih gimana sih caranya rumah sakit itu menangani obat yang rusak dan obat kadaluarsa itu diapain sih gitu, biar nggak ada kekhawatiran di masyarakat itu untuk mengkonsumsi obat-obat yang ada di rumah sakit gitu, lebih percaya aja gitu ya. Nah,
Pengertian obat kadaluarsa itu sendiri adalah kondisi obat bila konsentrasinya sudah berkurang antara 25-30% dari konsentrasi awalnya serta bentuk fisik yang mengalami perubahan. Obat yang sudah melewati masa kadaluarsa dapat membahayakan karena berkurangnya stabilitas obat tersebut dan dapat mengakibatkan efek toksik atau racun. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau obat yang udah kadaluarsa itu dapat menyebabkan racun ya. Hal ini dikarenakan kerja obat sudah tidak optimal dan kecepatan reaksinya telah menurun, sehingga obat yang masuk ke dalam tubuh hanya akan mengendap dan menjadi racun. Nah, sebenarnya ada juga nih obat yang belum expired tapi sudah tidak bisa dipakai atau digunakan lagi karena sudah rusak ya. Itu disebabkan karena penyimpanannya yang tidak benar atau mungkin suhunya yang tidak sesuai kayak gitu. Nah, tanda-tanda kerusakan zat tersebut biasanya disertai dengan perubahan bentuk, warna, bau, rasa, dan konsistensi. Maka dari itu harus diperhatikan juga cara penyimpanan obat yang baik. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada efek meminum obat yang rusak atau kadaluarsa. Yang pertama, penyakit lama sembuhnya atau bahkan tidak sembuh sama sekali karena obat yang digunakan sudah berkurang kekuatannya. Hal ini disebabkan karena sebagian zat berkhasiat sudah berubah menjadi zat lain yang tidak berkhasiat. Yang kedua, obat yang kadaluarsa berubah menjadi beracun yang menimbulkan bahaya baru. Bahkan ditakutkan ya obat kan masuk ke dalam tubuh manusia ya dan menyangkut nyawa kita, jadi harus benar-benar diwaspadai. Nah, untuk menghindari obat yang kadaluarsa diperlukan bagi obat-obat yang kurang stabil, terutama dalam bentuk sirup, hormon, dan antibiotik. Meskipun terdapat tanggal kadaluarsa dalam kemasan obat, kita tidak boleh menjadikan patokan dari tanggal kadaluarsa yang tercetak pada kemasan obat, karena penampilan fisik obat yang berubah, baik warna, rasa, dan bau obat yang lain dari biasanya merupakan peringatan pada kita agar tidak mengkonsumsi obat tersebut. Kerusakan obat dapat saja terjadi walau tanggal kadaluarsanya belum terlewati, seperti yang sebelumnya kita bahas, karena obat tersebut rusak dan sebagainya ya. Nah, di sini ada prosedur tetap penanganan obat rusak atau obat kadaluarsa. Yang pertama, mengidentifikasi obat yang rusak atau kadaluarsa. Yang kedua, memisahkan obat rusak atau kadaluarsa dan disimpan pada tempat terpisah dari penyimpanan obat lainnya. Yang ketiga, membuat catatan nama, nomor batch, jumlah, dan tanggal kadaluarsa obat yang rusak dan atau kadaluarsa. Mendokumentasi pencatatan tersebut. Nah, metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus dengan metode deskriptif empiris kualitatif, yaitu penelitian dengan observasi langsung dan wawancara mengenai penanganan obat rusak dan obat kadaluarsa. Variabel penelitiannya ini penanganan obat kadaluarsa di Rumah Sakit X Jakarta. Nah, definisi operasionalnya itu definisinya yaitu penanganan obat kadaluarsa di Rumah Sakit X Jakarta meliputi penanganan obat kadaluarsa yang dilakukan di instalasi farmasi yang meliputi jumlah obat kadaluarsa, jenis obat, dan cara pemusnahan obat kadaluarsa tersebut. Nah, cara pengukurannya itu melakukan observasi secara langsung pada obat yang tersimpan di instalasi farmasi Rumah Sakit X, meliputi tanggal kadaluarsa dan jenis obat yang kadaluarsa. Hasilnya nanti berupa presentase obat kadaluarsa dan obat yang tidak kadaluarsa, obat yang paling banyak kadaluarsa di Rumah Sakit X, dan bagaimana cara pemusnahan obat kadaluarsa di Rumah Sakit X. Nah, ini skalanya dalam bentuk nominal. Jenis penelitiannya yaitu deskriptif, empiris, kualitatif. Lokasi dan waktu penelitian. Nah, objek yang kita teliti
yaitu semua obat yang rusak atau kadaluarsa di Rumah Sakit X Jakarta. Dalam penelitian ini penulis mengambil tentang studi kasus penanganan obat rusak atau kadaluarsa di Rumah Sakit X Kelapa Gading Jakarta Utara. Lokasi dan waktu penelitiannya yaitu dilakukan di Rumah Sakit X Jakarta dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April 2020. Nah, alat dan bahannya itu cuma ada 3, yaitu alat tulis, lembar observasi, kamera atau alat dokumentasi. Dan bahan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu obat kadaluarsa selama Januari sampai dengan Desember 2019. Langkah kerjanya, yang pertama pengambilan dan pengumpulan data, yang kedua harusnya yang kedua itu analisis data ya, yang ketiga ada wawancara, yang keempat ada penyajian data. Nah, di sini prosedur penelitiannya. Yang pertama itu pengambilan dan pengumpulan data, yaitu penguji melakukan pengambilan dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Kemudian penguji mengumpulkan data tersebut untuk diobservasi. Nah, selanjutnya perhitungan dan analisis data. Setelah data semuanya terkumpul, dilakukan perhitungan dan analisis data obat yang kadaluarsa di Rumah Sakit X. Dari data tersebut dipilah dan diambil obat dengan kadaluarsa Januari sampai dengan April 2020, kemudian dilakukan perhitungan presentase. Nah, di sini ada juga wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Nanti kita akan langsung menilai keadaan melalui lisan, menjelaskan apa yang kita butuhkan, sedangkan responden secara lisan dapat menjawab dan memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis. Yang keempat, penyajian data. Setelah perhitungan dan wawancara dilakukan, kemudian dilakukan pengolahan data dan disajikan dalam bentuk presentase. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi dari penelitian ini adalah seluruh laporan stok obat kadaluarsa di Rumah Sakit X periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Sampelnya yaitu sampel pada penelitian ini diambil dari data populasi, yaitu obat kadaluarsa bulan Januari sampai dengan 2020, sehingga sampel hanya terdiri dari obat kadaluarsa selama kurun waktu 4 bulan. Jadi laporan stok obat kadaluarsa dari Januari sampai dengan Desember 2019 itu kita ambil obat yang expirednya Januari sampai dengan April 2020, itu berapa persen gitu. Nah, instrumen penelitian yang akan dipakai dalam pengambilan data dalam penelitian ini adalah lembar observasi, di mana pada penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung pada obat yang tersimpan di instalasi farmasi rumah sakit, meliputi tanggal kadaluarsa dan jenis obat yang kadaluarsa. Nah, hasil pengamatan tersebut dimasukkan ke dalam lembar observasi. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan membuat presentase jumlah obat yang kadaluarsa di instalasi farmasi rumah sakit dan presentasi jenis obat yang kadaluarsa. Sedangkan cara pemusnahan obat kadaluarsa dianalisis dengan mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan di instalasi farmasi rumah sakit periode Januari sampai dengan Desember 2019. Nah, adapun langkah-langkah penelitiannya antara lain mengumpulkan laporan stok obat kadaluarsa di Rumah Sakit X, menganalisis dan menghitung presentase obat kadaluarsa, melakukan wawancara tentang cara menangani dan pemusnahan obat kadaluarsa di rumah sakit, melakukan penyajian data berupa presentase dan keterangan. Nah, di sini ada rancangan analisa data. Analisa data yang sendiri dilakukan dengan menggunakan analisa univarat, yaitu analisa yang dilakukan terhadap tiap variabel dari tiap hasil penelitian. Umumnya dalam analisa ini hanya menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap variabel.